Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Mengejutkan, Miliano Jonathans terbang Indonesia bakal jadi amunisi baru Timnas Garuda di lini depan. Witan Sulaiman, dari andalan Shin Tae-yong, kini terpinggirkan di era Patrick Kluivert. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Spekulasi panas kembali menyeruak di kalangan pecinta sepak bola Indonesia setelah muncul kabar bahwa Miliano Jonathans, pemain muda berbakat milik FC Utrecht, telah terbang menuju Jakarta. Kedatangan pemain berusia 20 tahun ini sontak memicu berbagai dugaan, terutama terkait kemungkinan dirinya segera menjalani proses naturalisasi demi membela Timnas Indonesia. Miliano Jonathans bukanlah nama sembarangan. Pemain keturunan Indonesia ini dikenal sebagai winger eksplosif dengan gaya bermain yang kerap dibandingkan dengan legenda Belanda, Arjen Robben. Memiliki kecepatan, kelincahan, dan kemampuan dribble yang luar biasa, ia diyakini bisa menjadi tambahan kekuatan yang signifikan bagi Timnas Garuda jika benar-benar bergabung. Kedatangan Miliano Jonathans ke Jakarta kebetulan atau memang sudah direncanakan? Rumor mengenai kepindahan Miliano Jonathans ke Indonesia pertama kali terungkap melalui unggahan Instagram sang ayah, Deco Jonathans. Dalam Instastory yang diunggah pada Sabtu, 22 Maret 2025, Deco terlihat bersama Miliano dan istrinya di sebuah bandara di Belanda. Dalam unggahan tersebut, ia menuliskan, "Ucapkan perpisahan kepada orang-orang terkasih saya." Tak lama berselang, unggahan berikutnya menunjukkan destinasi mereka berikutnya, Jakarta. Hal ini langsung memicu gelombang spekulasi bahwa Miliano akan bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dan memulai proses naturalisasi. Jika benar kedatangannya terkait dengan agenda naturalisasi, maka Miliano Jonathans akan menjadi salah satu tambahan menarik bagi skuad Garuda. Ia bisa mengikuti jejak para pemain keturunan lainnya yang sudah lebih dulu resmi memperkuat Indonesia, seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, hingga Nathan Choeaon. Sosok Miliano Jonathans, pemain serba bisa yang bisa jadi senjata Timnas. Miliano Jonathans bukan hanya sekadar winger biasa. Meski posisi utamanya adalah penyerang sayap kanan, pemain muda ini juga mampu beroperasi di beberapa posisi lain, seperti gelandang serang, sayap kiri, bahkan sebagai penyerang tengah jika dibutuhkan. Fleksibilitas dalam permainannya tentu menjadi nilai tambah besar bagi Timnas Indonesia yang masih mencari formula terbaik di lini serang. Dengan gaya bermain yang dinamis dan kecepatan yang sulit dihentikan, Miliano memiliki karakter yang sangat cocok untuk menghadapi pertahanan ketat di level Asia. Sejak bergabung dengan Akademi FC Utrecht, Miliano terus menunjukkan perkembangan pesat. Di usianya yang baru menginjak 20 tahun, ia telah menjadi bagian dari skuad Jong Utrecht yang bermain di Eerste Divisie, Liga Kasta kedua di Belanda. Pengalaman bermain di level kompetitif Eropa tentu bisa menjadi modal berharga jika ia benar-benar bergabung dengan Timnas Garuda. Apakah Miliano akan menyaksikan laga Indonesia versus Bahrain? Kedatangan Miliano ke Jakarta juga bertepatan dengan persiapan Timnas Indonesia menjelang laga krusial melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini memunculkan pertanyaan baru. Apakah ia akan hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk menyaksikan pertandingan tersebut? Jika benar demikian, bukan tidak mungkin ini menjadi sinyal kuat bahwa proses naturalisasinya segera dimulai. Apalagi, Erick Thohir sendiri dikabarkan menyambut kedatangan Miliano dengan antusiasme tinggi. Dalam beberapa kesempatan, Erick Thohir memang menegaskan bahwa PSSI terus mencari pemain keturunan berkualitas yang benar-benar memiliki keinginan membela Indonesia. Jika Miliano masuk dalam radar tersebut, maka ini bisa menjadi kabar baik bagi Timnas yang terus berusaha memperkuat timnya demi bersaing di level yang lebih tinggi. Miliano Jonathans, bagian dari proyek jangka panjang Garuda. Dengan semakin banyaknya pemain keturunan yang bergabung, Timnas Indonesia kini memiliki proyek jangka panjang yang cukup menjanjikan. Kehadiran Miliano Jonathans, jika benar-benar terrealisasi, akan menjadi bagian dari transformasi besar yang dilakukan PSSI bersama pelatih Patrick Kluivert. Proses naturalisasi memang bukan hal yang instan. Jika Miliano memang datang ke Indonesia untuk memulai proses ini, kemungkinan ia baru bisa tampil bersama Timnas Indonesia dalam beberapa bulan ke depan. Namun, jika semua berjalan lancar, maka ia bisa menjadi salah satu pemain kunci di Piala Asia 2027 dan kualifikasi Piala Dunia mendatang. Kini, semua mata tertuju pada Jakarta.
Apakah Emiliano Jonathans benar-benar akan menjalani proses naturalisasi? Ataukah ada alasan lain di balik kedatangannya ke Indonesia? Semua pertanyaan ini akan segera terjawab dalam beberapa hari ke depan. Satu hal yang pasti, antusiasme publik terhadap kemungkinan hadirnya pemain muda berbakat ini dalam skuad Garuda semakin meningkat. Witan Sulaiman, dari andalan Shin Tae-yong, kini terpinggirkan di era Patrick Kluivert. Perjalanan karir seorang pemain sepak bola seringkali mengalami pasang surut. Begitu pula yang dialami oleh Witan Sulaiman, salah satu pemain yang dulu menjadi pilar utama timnas Indonesia di era Shin Tae-yong. Namun, seiring pergantian pelatih, nasibnya berubah drastis. Di era Patrick Kluivert, nama Witan bahkan tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan ini tentu mengejutkan banyak pihak, mengingat Witan merupakan salah satu pemain yang paling sering diandalkan Shin Tae-yong selama beberapa tahun terakhir. Bahkan, ia tercatat sebagai top skor timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih asal Korea Selatan tersebut dengan torehan 9 gol. Namun, kini posisinya di skuad Garuda seolah lenyap begitu saja. Performa meredup di Persija. Alasan Witan terpinggirkan? Salah satu faktor yang diakini menjadi alasan Witan tidak dipanggil ke timnas Indonesia adalah performanya yang menurun di level klub. Sejak bergabung dengan Persija Jakarta, Witan belum menunjukkan performa terbaiknya. Dari 23 pertandingan yang telah dilakoni bersama Macan Kemayoran di musim ini, ia belum mencetak 1 gol pun. Tak hanya itu, kesempatan bermainnya juga semakin menurun. Di bawah asuhan pelatih Carlos Pena, Witan lebih sering menghangatkan bangku cadangan. Sepanjang musim, ia hanya sekali tampil penuh selama 90 menit, yakni saat Persija bermain imbang 1-1 melawan PSM Makassar. Kondisi ini diperparah dengan kehadiran Ryo Matsumura, pemain asal Jepang yang menjadi andalan Persija di posisi winger kanan. Matsumura lebih sering mendapatkan kepercayaan untuk mengisi lini serang tim, membuat Witan semakin sulit mendapatkan menit bermain reguler. Melihat situasi tersebut, wajar jika Patrick Kluivert lebih memilih pemain lain yang sedang dalam performa terbaiknya untuk memperkuat timnas Indonesia. Era Shin Tae-yong, Witan jadi andalan sejak usia muda. Jika menilik ke belakang, perjalanan Witan di timnas Indonesia sangat berbeda saat masih di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu tidak ragu memberi kesempatan kepada Witan meskipun usianya masih muda. Debutnya di tim senior dimulai saat ia baru berusia 19 tahun. Sejak saat itu, ia menjadi bagian penting dalam berbagai turnamen besar. Salah satu momen terbaiknya terjadi di Piala AFF 2020, di mana ia berhasil mencetak 2 gol dan 4 assist, membantu Indonesia melaju hingga ke partai final. Tak berhenti di situ, Witan terus menjadi bagian dari skuad utama dalam berbagai turnamen lain, seperti Piala AFF 2022, Piala Asia 2023, hingga fase awal kualifikasi Piala Dunia 2026. Di level internasional, ia tampil sebanyak 46 kali dan mencetak 9 gol, menjadikannya pencetak gol terbanyak timnas Indonesia di era Shin Tae-yong. Namun, seiring kepergian Shin Tae-yong dan kedatangan Patrick Kluivert, peran Witan di timnas Indonesia mulai menghilang. Persaingan ketat di bawah komando Patrick Kluivert. Di bawah asuhan Patrick Kluivert, timnas Indonesia mengalami beberapa perubahan, termasuk dalam pemilihan pemain. Sang pelatih lebih memilih pemain yang sedang dalam performa terbaik di level klub, baik dari kompetisi lokal maupun luar negeri. Untuk posisi winger kanan yang sebelumnya sering ditempati Witan, Kluivert lebih mempercayai pemain lain yang memiliki performa lebih stabil. Ada nama-nama seperti Egy Maulana Fikri, Ragnar Oratmangoen, hingga Eliano Rejders yang kini bersaing mengisi posisi tersebut. Selain itu, pelatih asal Belanda ini juga memberi kesempatan kepada pemain-pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, dan Ramadan Sananta yang dinilai lebih siap untuk tampil di laga-laga penting. Dengan persaingan yang semakin ketat dan performa yang belum membaik di level klub, posisi Witan di timnas Indonesia menjadi semakin sulit. Akankah Witan kembali bersinar? Meski saat ini terpinggirkan, peluang Witan untuk kembali ke timnas Indonesia sebenarnya masih terbuka. Namun, ia harus segera membuktikan diri dengan meningkatkan performanya di Persija Jakarta. Jika ia bisa kembali menemukan performa terbaiknya, bukan tidak mungkin Patrick Kluivert akan mempertimbangkan untuk memanggilnya kembali. Banyak pemain yang sempat terpinggirkan tetapi akhirnya bisa kembali ke tim nasional setelah menunjukkan perkembangan positif. Witan masih berusia 23 tahun. Usia yang masih sangat ideal untuk terus berkembang. Jika ia mampu bangkit dan kembali ke performa terbaiknya, masa depannya di timnas Indonesia masih bisa diselamatkan.
Kini, semua tergantung pada Witan sendiri. Apakah ia mampu membalikkan keadaan dan kembali menjadi bagian penting dari skuad Garuda? Atau justru namanya akan semakin tenggelam di tengah persaingan ketat para pemain muda berbakat lainnya? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.